Apa itu personal branding dan bagaimana cara kita membangun personal branding di media sosial? Bagaimana selengkapnya? Mari kita simak. Halo kawan-kawan Putra Ilalang dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik mengenai personal branding dan cara membangun personal branding di media sosial. Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan sebuah fenomena yang sebetulnya sih bukan baru di Indonesia, di mana ada orang yang kemudian viral dengan hal yang sebetulnya sederhana begitu, tapi kemudian orang tersebut dikenal dikenal banyak orang dan dia menjadi artis yang mendadak begitu ya. Ya, mungkin di bulan-bulan ini atau di minggu ini kita sedang dihebohkan dengan seorang sosok Ade Londo yang membuat sebuah video tentang odading gitu ya, odading Mang Oleh, yang akhirnya itu dikenal banyak orang sehingga dia seorang Ade Londo mampu dikenal banyak orang dan dia bisa punya banyak penggemar dalam waktu yang sangat cepat begitu. Nah, hal tersebut tidak lepas dari yang dinamakan dengan personal branding ya. Itu salah satu contoh sukses gitu ya, orang membangun personal brandingnya di media sosial. Lantas sebetulnya apa sih pengertian daripada personal branding sendiri begitu? Secara sederhana, personal branding ini merupakan bagaimana cara seseorang mempromosikan dirinya kepada orang lain ataupun kepada komunitas yang ia ingin kenalkan begitu. Jadi personal branding ini merupakan aktivitas seseorang untuk membangun sebuah image tentang dirinya, khususnya di media sosial begitu ya. Jadi image ini kemudian yang akan dikenal dan melekat kepada orang-orang yang mengenalnya di kemudian hari begitu. Begitu kurang lebih kalau kita bicara secara sederhana dan secara singkat yang dinamakan dengan personal branding sendiri. Lantas apa sih tips kita agar memang kita punya branding yang kuat, punya image yang kuat khususnya di media sosial? Di sini saya akan memberikan 7 tips personal branding, membangun personal branding di media sosial. Tips yang pertama, selalu gunakan nama yang sama untuk semua sosial media. Nah, pada tips yang pertama ini merupakan salah satu tips yang cukup signifikan begitu, karena gini, ketika teman-teman punya sebuah nama yang ingin dikenal, maka ketika teman-teman menggunakan banyak media, mau YouTube, mau Twitter, mau Instagram gitu ya, mau Facebook dan lain-lain, gunakanlah nama yang sama dan identitas yang sama agar nama itu dikenal dan mudah diingat oleh orang-orang dimanapun teman-teman menggunakan platform media sosial tersebut begitu ya. Yang kedua adalah selalu memperbarui profil sosial media secara berkala. Nah, artinya ini agar kita progres di sosial media ini terus-menerus tidak stagnan, terus-menerus ada pembaruan agar orang-orang bisa refresh begitu ketika melihat kita begitu. Jadi kita terus harus memperbarui profil yang up to date gitu ya. Lalu biografi, deskripsi maupun foto-foto profil yang kemudian itu orang bisa melihat sebuah perkembangan gitu di media sosial kita. Agar apa? Agar memang kemungkinan
dilihat orang itu bisa lebih besar dan citra dirinya pun bisa lebih kuat begitu. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, temukan dan posting konten sesuai passion. Nah, ini penting teman-teman. Jadi jangan sampai ketika kita ingin membangun personal branding, hal yang kita posting di media sosial itu tidak sesuai dengan passion kita atau kemampuan kita. Agar apa? Agar memang karakter kita itu cukup kuat dikenal orang, bahwa kita siapa, kita latar belakangnya apa, passion kita apa begitu ya. Jadi tips yang ketiga ini perlu diperhatikan. Nah, yang keempat adalah bergabung dalam grup atau komunitas. Nah, penting untuk diingat bahwa kita memang tidak bisa membangun personal branding tanpa dukungan yang kuat daripada komunitas kita begitu. Maka penting untuk kita bergabung dengan orang-orang yang punya satu visi, punya satu passion, punya satu hobi misalkan, agar image kita bisa lebih kuat dan jaringan kita pun bisa lebih kuat. Berikut tunggu juga dengan wawasan yang itu akan membantu kita ke depan. Lalu yang kelima adalah pilih media yang tepat. Nah, ini juga perlu diingat pada tahapan ini, ketika kita sudah mengetahui passion kita dan kita juga sudah sudah punya jejaring begitu, kita mesti tahu media mana yang kemudian itu sesuai begitu ya dengan passion kita. Misalkan kita adalah seorang fotografer. Fotografer ini kan orang yang bekerja memotret, bertugas memotret. Passion kita misalkan memotret. Nah, bagaimana kemudian media mana yang tepat untuk memposting foto-foto kita? Sudah pasti mungkin kita akan memilih Instagram begitu ya, karena Instagram adalah platform media sosial yang berfokus untuk share foto-foto. Nah, penting ya, jadi pilih media yang tepat. Lalu yang keenam adalah ikuti akun-akun yang bermanfaat. Nah, yang dimaksud di sini ya, jadi kita ketika memang kita sudah punya satu passion, kita juga sudah memilih sosial media yang tepat gitu ya, skill kita di mana gitu. Nah, untuk mengikuti akun-akun yang bermanfaat ini penting agar wawasan kita juga lebih kuat dan jejaring kita juga lebih kuat begitu. Jadi jangan sampai kita menghabiskan waktu di sosial media untuk mengupgrade diri kita, tapi kita tidak mengikuti akun-akun yang kemudian itu juga mampu mengupgrade kita ke depan begitu ya. Jadi perlu diingat, yang keenam adalah ikuti akun-akun yang bermanfaat. Nah, yang terakhir adalah mintalah testimoni dari orang yang Anda kenal atau yang kamu kenal ya. Jadi setiap apapun yang kemudian kamu posting, lalu apapun yang kamu tampilkan begitu, cobalah untuk berkomunikasi, meminta masukan, meminta kritik, agar apa yang kemudian menjadi kekurangan kita bisa tahu begitu ya, dan kita bisa memperbaikinya ke depan. Oke, mungkin itu ya tips singkat ataupun mengenai apa yang dimaksud dengan personal branding itu sendiri. Semoga bermanfaat dan semoga tips ini bermanfaat juga. Cara-cara ini bisa teman-teman kerjakan bagi teman-teman yang hari ini sedang ingin memulai dan membangun personal brandingnya atau image-nya di media sosial begitu ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.